Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan realisasi penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dilakukannya salat 5 kali sehari semalam, di dalam rakaatnya 17 rakaat, 17 kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdekat dari sekian miliar umatnya Rasulullah. Tetapi yang paling dekat sama Rasulullah pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurkum ala salat. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah tarawih yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah Tarbiyah Ramadan. Tarbiyah Ramadan pengertiannya adalah pendidikan yang didapatkan selama bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, di tiap-tiap malam Ramadan ada pahala yang disiapkan tiap malam bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah di bulan suci Ramadan. Dan terkhusus di bulan suci Ramadan ini hanya ada di bulan suci Ramadan yang namanya salat tarawih. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Apa pahala yang Allah berikan tadi malam yang hadir melaksanakan salat tarawih pada malam ke-8 Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti pahala apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilullah. Orang dermawannya Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Anaknya pun siap dikorbankan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu kita dapatkan yang hadir pada malam ke-8 Ramadan. Apa pahala yang didapatkan pada malam ke-9 Ramadan yang hadir melaksanakan salat tarawih pada malam ke-9 Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti pahalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung yang hadir melaksanakan salat tarawih pada malam ke-9 Ramadan. Ibarat dia, diumpamakan dia beribadah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-10 Ramadan, besok malam, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Allah memberikan rezeki dan kebaikan di dunia wal akhirah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan ini 3 fase. Wa huwa syahrul awwal rahmah, di awal Ramadan sampai 10 Ramadan itu adalah malam rahmah, malam kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek, semua diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran masjidnya kecil, full jamaahnya di malam awal sampai 10 Ramadan. Kenapa? Dirahmati semua, dikasihi semua. Pada malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan adalah malam maghfirah, malam pengampunan. Disinilah kita diperintahkan untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri kita. Apa saja yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, disengaja atau tidak disengaja, Allah memberikan maha gafurnya kepada kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan, dari 21 sampai akhir Ramadan, itkun minan nar, finalisnya adalah hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar di bulan suci Ramadan dengan itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan ayat suci Al-Qur'an sebagai hudal lin-nas, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Kabupaten Kolaka, bahwa besarnya zakat fitrah bayar 28.000 kalau diuangkan. Yang tentunya kalau berasnya sudah jelas 3,5 liter. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga fidyah, yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka dia harus membayar 40.000 dengan dihitungan 2 kali makan. Dengan 1 kali makan nilainya 20.000 kali 2 sama dengan 40.000. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah pendidikan, mulai dari awal Ramadan dengan berbagai mubalik yang menyampaikan pendidikan ilmunya. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu bahasa Arab yang di dalamnya adalah pendidikan. Pendidikan apa yang didapatkan di bulan suci Ramadan? Pertama adalah mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang didapatkan? Adalah ilmu Islamiyah, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan apa lagi yang diberikan kepada kita? Man kharaja fi talabi ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang di tempat ilmu, di tempat majlis, di masjid, untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, maka dia berada fi sabilillah, berada di jalan Allah. Mulai dari mengambil pakaian sampai dia melangkahkan kaki dinilai 70 pahala didapatkan, 70 dosa yang digugurkan, dan 70 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali dari rumah melangkahkan kaki kita ke masjid, sampai dihitung kembali lagi ke rumah hatta yarji'ah, sampai kembali ke rumahnya, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita dapatkan di dalam masjid ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita, ada 2 yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan dasar iman kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat. Dengan dasar iman kita berpuasa pada bulan suci Ramadan.
Dengan dasar iman kita berinfak dan bersedekah. Dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat fitrah. Semuanya dilandasi dengan iman. Tujuan daripada itu, untuk meraih daripada itu, tujuan akhir daripada keimanan kita adalah tattaqun. Maka orang yang berpuasa, tujuan akhirnya meraih takwa. Lantas apa itu arti takwa? Takwa itu 3 huruf. Ta-qa-wa. Takwa. Tawadu, qanaah, dan wara. Tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa. Yang dipanggil bukan orang Islam. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah orang yang beriman. Lantas siapa kita orang yang beriman? Apa perbedaan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Siapa yang bisa menilai bahwa kita sudah beriman atau tidak kita beriman? Yang bisa menilai diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan hanya orang yang beriman. Boleh saja kita mengatakan saya puasa, tetapi setelah lirik kiri kanan tidak ada orang, bisa saja kita makan dan minum karena memang bukan takut kepada Allah, cuma takut sama tetangganya atau takut sama keluarganya. Maka Islam tidak dipanggil berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang dipanggil adalah orang yang beriman untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitab Qudsi, As-sawmu li wa ana yashabihi. Puasa itu adalah rahasiaku. Puasa itu adalah untukku dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Semua amal ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita kecuali puasa. Kenapa puasa? Kapan puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah membalas puasa kita nanti setelah kita wafat. Tidak ada lagi manusia di atas permukaan bumi ini. Ketika dunia ini dibalut, digulung, dan setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar dibangkitkan kita. Matahari 1 jengkal di atas kepala kita dan matahari dihadapkan ke bawah. Semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing karena panasnya matahari. Sekarang ini matahari berada pada langit ke-7 dan itu pun dihadapkan ke atas. Panasnya bukan main, kita harus pakai AC, harus pakai kipas angin. Bagaimana nanti di padang mahsyar 1 jengkal di atas kepala kita? Maka disitulah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kegembiraan yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Maka di situ disunnahkan kita ketika kita mau berbuka, di depannya makanan yang kita mau buka. Disitulah Allah berteriak kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, lihatlah kepada hambaku, dia punya makanan dan minuman, tadi dia tidak berani sentuh makanan itu sebelum waktu buka dia. Adakah yang berani coba-coba kalau bukan waktu buka? Disitulah dia berteriak kepada para malaikat, betapa takutnya hambaku kepadaku, dia punya makanan dan minuman, tapi dia tidak berani menyentuh, mencicipi makanan yang ada di depannya, semata-mata dia takut kepada aku. Itu satu. Kedua kegembiraan yang diberikan Allah kepada kita adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah membalas langsung daripada amal ibadah puasa kita. Diberikan makan, disiapkan makanan yang tidak pernah kita nikmati di dunia ini, tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita rasakan. Diberikan makanan yang lezat bagi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Dan bagi orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan disiapkan juga makanan. Apa makanannya? Air minumnya orang yang tidak berpuasa adalah nanah dan darah. Kalah makanannya adalah terbuat dari kalah yang berbisa kalajengking, ular dan lipat.
Itulah laupaunya dari yang berduri. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah mempergunakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita, karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita akan ketemu lagi. Olehnya itu di bulan suci Ramadan, betapa banyak keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Baru memasuki bulan suci Ramadan, Allah sudah memberikan jaminan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariya bi dukhul Ramadan, harramallahu jasadin 'alal nar." Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Baru bergembira. Yang manakah ini maksudkan? Orang yang mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan, mempersiapkan jasmani dan rohaninya, berniat untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Jaminan yang kedua yang Allah berikan kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hanya dua dosa yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan. Dosa kepada kedua orang tua kita. Kalau kita pernah dosa kepada orang tua kita, sebelum orang tua kita memaafkan kita, maka dosa itu belum terhapuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa syirik, memperduakan Allah. Kita pernah menyembah selain daripada Allah, pernah datang di kuburan, pernah datang di tempat keramat untuk minta pertolongan, maka sebelum taubatan nasuha, maka dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pergunakan di bulan suci Ramadan. Allah membukakan pintu Ghafur malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan. Disitulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Yang terakhir, jaminan yang diberikan Allah kepada kita adalah man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, mendirikan salat tarawih dengan banyak berzikir, banyak berselawat, banyak berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan jaminan yang keempat yang diberikan Allah kepada kita, ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita melaksanakan ibadah 83 tahun. Kalau ikut umur sama Nabi 63 tahun, masih ada bonus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraih malam Lailatul Qadar? Jangan pernah alpa salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan selebihnya kita bangun salat tahajud untuk banyak beristighfar, berselawat dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dicukupkan rezeki kita dan dimatikan dalam Islam, mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Itulah mati di dalam Islam, mati yang jamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat namanya dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.